saya hormati, kita kedatangan tamu dari Malaysia. Kedua orang ini, pertama Dr. Muhammad, yang mana mungkin Dr. Muhammad yang di apa perlu di belum bisa cakap Indonesia, macam Indonesia. Ya, terima kasih itu dari Malaysia. Alhamdulillah sudah bisa mampir di Masjid Nur Iman pengajar. Beliau bersama Haji Muhtar, itu beliau dari Malaysia. Dua yang ada di ilmu juga, walaupun dari kejauhan sana tidak ada halangan buat kita kalau kita memang mau menuntut ilmu. Kadang-kadang kita ini sebelah rumah aja nggak mau, ini persoalan. Yang saya hormati Ketua Masjid Nur Iman serta jajarannya, yang saya hormati seluruh penasihat Masjid Nur Iman, yang saya hormati jamaah Masjid Nur Iman serta masjid-masjid lainnya di sekali dari masjid-masjid tangga kita, dan mungkin ada yang di luar tangga kita juga. Alhamdulillah untuk kami, ibu-ibu hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Nur Iman pengajar ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Jadi insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian kita tentang tasawuf. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, pengikutnya, sahabat jemaah teman-teman dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan mendapatkan sahabat beliau di dunia. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita kembali mengikuti pengajian dari kita minggu kedua di bulan Juli ini tentang masjid tasawuf. Oleh karena itu, mari kita ikuti materi ini dengan baik, dengan keseriusan, sehingga kita dapat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Abu Nanti kepada kita semua dalam rangka kita mengarungi kehidupan ini untuk bekal kita melaksanakan ibadah yang baik, ibadah yang benar, ibadah yang sempurna dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mohon ketika Abu Nanti yang materinya dan untuk serius, tidak ada yang ceramah juga, ya, karena kadang-kadang kita ini ustaz ceramah, kita ceramah juga, sehingga nggak konsen. Yakinlah kalau kita beri ceramah nggak mungkin itu akan terserap oleh kita. Mari kita dengarkan supaya saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Kurang maaf, selamat datang kepada tamu kita dari Malaysia. Mudah-mudahan berkenan mengikuti pengajian di masjid kami ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, para bini sepuh, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir bersama di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan taklim subuh. Dan kebetulan pagi ini kita kedatangan tamu dari Malaysia, ke Bapak Haji Mukhtar dengan Bapak Dr. Muhammad. Jadi saya cerita dulu, beliau berdua ini datang ke Lampung hari apa aja? Sudah 2 hari. Ini hari Rabu ya. Hari Rabu. Ya. Hari Kamis ya. Tanggal 10 kemarin beliau datang ke Lampung dan menuju pondok pesantren Arafah. Jadi beliau berdua ini sudah lama mengikuti kajian melalui YouTube. Jadi termasuklah kajian-kajian kita di Nurul Iman ini itu sering beliau dengar. Nah, karena penasaran dari kajian di YouTube itu, maka beliau telusuri sehingga ketemulah dengan nomor saya, dan beliau mengajak saya ke Malaysia beberapa hari yang lalu. Saya dan Umi ke sana, dan alhamdulillah tanggal 10 kemarin beliau ke sini. Minap di pondok pesantren Arafah. Kebetulan kena ada pengajian di Nurul Iman, saya ajak ke sini. Jadi alhamdulillah ketemu dengan ya Bapak Ibu, para jamaah di Nurul Iman. Jadi kalau biasanya Pak Haji Mukhtar dengan Pak Dr. Muhammad itu mendengar ceramah lewat YouTube, walaupun ceramahnya di Nurul Iman tapi lewat YouTube. Nah, sekarang langsung ke Masjid Nurul Iman ya. Mudah-mudahan Pak Haji Mukhtar dengan Pak Muhammad dipanjangkan Allah umurnya, diberi kesehatan lahir dan batin. Insya Allah berangkat beliau berdua dari Malaysia ke Indonesia sampai di Lampung dalam keadaan sehat selamat. Begitu juga nanti pulang ke Malaysia sampai dengan keluarga di rumah sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan materi kajian, minta keikhlasannya untuk kita doakan bersama. Ini ada saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Ananda Nadia Rahmawati binti Abdurrahman Assegaf, yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian juga
Bapak Masril bin Agar juga masih dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau berdua ini diangkat Allah penyakitnya sehingga sehat seperti sedia kala. Allah hazinnya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa bi karamati sayyidina karam Saudullah Barak bin Muhammad bi karamati sayyidina karam sama sahibul wafat ajra'in. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, isfi maradahum fa innaka anta syafi' la shifa illa shifa'uk bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pagi hari ini kita bahas tentang kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Pada bab yang ketujuh, Al-Faslus Sabi' fi Bayanil Azkar. Pasal yang ketujuh menerangkan tentang zikir. Nah, kenapa ini yang harus kita bahas? Ya, sebenarnya masalah zikir ini sudah sering kita bahas, tapi untuk lebih meyakinkan dan memantapkan pemahaman kita, ya perlu kita kaji ulang. Zikir ini kan banyak kan. Pengertian zikir itu kan ada beberapa macam. Ada zikir disebut atau dengan pengertian menyebut. Jadi fazkurullah, sebutlah nama Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ada ingatlah Tuhanmu atau sebutlah nama Tuhanmu melalui hatimu. Ada zikir yang disebut. Nah, kalau zikir yang disebut dengan hati itu yang kita sebut dengan zikir dalam ilmu tarekat. Nyebutnya pakai hati. Ada yang disebut pakai lisan. Nah, kalau yang disebut pakai lisan itu tahapnya zikir syariat. Nah, jadi kalau zikir syariat itu penyebutannya pakai lisan. Baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Nah, itu yang zikir pakai lisan atau disebut pakai lisan. Ya. Kalau yang disebut pakai lisan itu makomnya makom syariat. Kalau yang zikir dengan hati itu makomnya makom tarekat. Ada lagi zikir yang dirasa. Nah, kalau zikir yang dirasa itu makomnya makom hakikat. Ada zikir yang dipandang, itu makomnya makom ma'rifat. Jadi ada beberapa makom dalam berzikir itu. Nah, di dalam melaksanakan zikir syariat, ya baik baca Quran, tahlil dan lain sebagainya, di tingkat syariat ini yang paling afdal itu la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Ya. Dari sekian banyak model zikir dalam maqam syariat, maka yang paling afdal la ilaha illallah. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kenapa zikir la ilaha illallah ini yang paling afdal? Yang pertama memang berdasarkan petunjuk dari Rasul. Ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang ku sampaikan
dan disampaikan pula oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Itu petunjuk dari rasul, ya. Jadi kalimat yang paling agung di dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis juga disebutkan bahwa kalau ditimbang bumi dan langit beserta isinya di sebuah piring timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya lagi, maka masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Itu juga petunjuk dari Rasul. Kemudian yang ketiga, dari kalimat la ilaha illallah itu sudah terhimpun di situ takhalli, tahalli dan tajalli. Jadi ada pengosongan, ada pengisian dan ada pengamalan. Nah, jadi ada pengosongan dari sifat-sifat yang tercela, kemudian pengisian dengan sifat-sifat yang terpuji, lalu kemudian pelaksanaannya dalam kehidupan keseharian, atau kita sebut dengan istilah takhalli, tahalli dan tajalli. Nah, itu kalimatnya. Kemudian dengan kalimat la ilaha illallah ini juga, ya, menghimpun sifat-sifat Allah yang wajib, yang sifat 20. Jadi sifat 20 itu terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, sedangkan kalimah la ilaha illallah itu mengisyaratkan kepada diri kita sendiri. Makanya luar biasa sebenarnya kalimah la ilaha illallah itu. Nah, cuman karena kadang-kadang karena kita kurang memperhatikan, sehingga kadang-kadang kita abaikan. Ya. Dulu pernah kita kaji, ya, sifat Allah yang wajib itu terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Sifat wujud, ya, itu terhimpun di dalam kalimah la. Ya, jadi sifat wujud itu kan disebut sifat nafsiyah, terhimpun di dalam kalimah la. Nah, kemudian sifat salbiyah, ya, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi wa daniyat, ini yang disebut dengan sifat salbiyah, itu terhimpun di dalam kalimat ilaha. Nah, lalu kemudian sifat ma'ani, ya, mulai dari qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, terhimpun di dalam kalimat ilah. Dan kemudian sifat ma'nawiyah yang terdiri 7 macam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun dan mutakallimun, itu juga terhimpun dalam lafaz jalalah Allah. Nah, jadi sifat 20 itu sudah terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, kemudian kalimah la ilaha illallah ini juga memberi isyarat kepada diri kita. Nah, kenapa memberi isyarat kepada diri kita? Karena la itu menghimpun sifat nafsiyah, yaitu wujud. Nah, wujud pada kita dinampakkan pada tubuh. Ya. Jadi kita katakan ada itu karena ada tubuhnya. Ya. Kalau tubuhnya enggak ada, kan kita katakan tak ada. Jadi itu maka kalimah la itu mengisyaratkan atau memberi isyarat kepada tubuh kita. Lalu kalimah ilaha yang menghimpun sifat salbiyah, ya, mulai dari qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi dan wahdaniyah, yang terhimpun di dalam kalimah ilaha. Sifat salbiyah ini tidak tampak, ya. Dia tidak bisa berwujud,
Ya. Karena dia hanya bersifat khabariyah, mengkhabarkan atau menafikan, namanya salbun, menafikan segala yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Dan itu tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa diyakini oleh hati. Maka kalimat ilaha itu menunjukkan hati pada kita. Nah, karena sifat salbiah itu hanya bisa diyakini dengan hati. Misalnya qidam, kayak apa sih bentuknya qidam itu kan nggak kelihatan. Nah, sama umpamanya baru, meja ini baru, mana bentuk barunya nggak ada, yang ada bentuk meja. Tetapi ya, kalimat baru itu mengisyaratkan bahwa meja ini bukan usang. Ya, makanya diyakini dengan hati. Maka ilaha itu menunjukkan hati pada kita. Lalu kemudian ilah ya, menghimpun sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani itu ada 7 ya. Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, 6 sifat dari sifat ma'ani itu sangat tergantung dengan hayat. Nah, dengan adanya hayat, maka muncullah qodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi yang menjadi persoalan pokok itu hayat. Hayat inilah sebenarnya yang menimbulkan adanya sifat yang 6. Ya. Tak mungkin ada qodrat kalau tak ada hayat. Tak mungkin ada iradat kalau tak ada hayat. Tak mungkin ada basar sama kalau tak ada hayat. Nah, hayat ini nyawa pada kita. Ilah mengisyaratkan, menunjukkan nyawa kita itulah. Ya, itu ilah. Jadi menunjukkan nyawa. Nyawanya siapa? Nyawa itu ruh. Jadi ruh kita ini kalau dia menghidupkan disebut nyawa. Tapi kalau dia punya kemauan, nah disebut nafsu. Kalau dia memahami, hati namanya. Kalau dia membedakan, maka disebut akal namanya. Tiba di mata, basar namanya. Tiba di telinga, sama namanya. Ya ruh itulah. Apapun namanya kita sebut, apakah jiwa namanya, apakah nyawa namanya, tetap ruh itulah. Jadi ruh kita inilah sebenarnya yang mempunyai peran utama, ya, nyawa pada kita. Maka kalimat ilah menunjukkan atau mengisyaratkan nyawa pada kita. Ya. Jadi la itu tubuh pada kita, ilaha hati pada kita, ya ilah nyawa pada kita. Nah, lalu lafaz jalalah ya menghimpun sifat maknawiyah, di mana sifat maknawiyah itu tak tampak pada lahir. Ya. Yang nampak ke permukaan sifat ma'ani, tapi sifat maknawiyahnya tersembunyi. Misalnya qodrat, yang nampak kan qodrat, kuasa. Bisa kita lihat betul nggak ada kuasa, kuasa mengangkat gelas, kuasa mengangkat tangan, kan nampak qodratnya. Tapi qadirunnya nggak kelihatan. Ya. Bisa saja qodratnya dicabut oleh Allah, ya, tetapi qadirunnya masih ada. Nah, mungkin bahasa kitanya serasa-rasa gitu ya. Ya. Ada orang makan kacang, cucu kita makan kacang, krak-kruk. Ya, di samping kakeknya yang sudah nggak punya gigi lagi. Ya, kakeknya kedengar cucunya makan kacang, krak-kruk. Tanpa dia sadari, mulutnya kumat kamit sendiri. Tanpa dia sadari. Ada satu kisah, ada jamaah kita dulu, dia itu mau berangkat ke tanah suci
melaksanakan ibadah haji. Jadi jauh sebelumnya memang dia sudah terdaftar berangkat ke tanah suci tahun itu. Ya. Tapi mendekat mau berangkat, ya kira-kira 3 bulan waktunya akan berangkat sebelum Ramadan lah. Kena stroke. Ya. Stroke-nya bukan stroke ringan, ya udah berat. Langsung nggak bisa bangun. Ya. Dari kasur kalau nggak dibangunkan nggak bisa bangun. Tangannya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi sudah berobat ke sana sini, belum juga sembuh. Mendekati keberangkatan dia ke tanah suci, saya datang ke rumahnya. Kata beliau, "Buya tolong doakan saya. Kondisi tubuh saya seperti ini," katanya. Nggak bisa bergerak sama sekali. Cuman saya sudah bulat hati saya mau ke Mekah, katanya. Apapun resikonya saya siap, kata dia. Bahkan saya sudah titip uang sama istri saya, katanya. Kalau memang waktunya sampai saya meninggal di situ, gunakan uang ini. Saya siap untuk situ. Yang penting saya harus berangkat. Nah, sehingga keluar rumah itu Pak dibopong, Pak, digotong, masuk mobil mau ke Raja Basak. Nah, kemudian pakai kursi roda, didudukkan di kursi roda. Jadi Bandar Lampung sudah bawa kursi roda. Pendek cerita, sampailah di Mekah. Sampailah di maktab. Kemudian dibawalah dengan kursi roda, ada yang mendorongnya sampai ke Masjid Haram. Ya. Giliran mau tawaf di dekat Hajar Aswad itu, nah, si pendorong ini sudah mulai bergerak mau mendorong. Dia bilang, "Mas, tunggu dulu." "Kenapa, Pak?" "Saya lihat orang ini kok enak benar jalannya. Saya kan punya kaki juga, kenapa kaki saya ini nggak bisa jalan?" katanya. "Coba kesini dulu kamu," katanya. Ya, datanglah si pendorong tadi, pegang tangan saya, katanya. "Saya mau bangun dulu." Bangun dia. Begitu bangun, dilangkahkan. "Nah, ini bisa jalan saya ini." Nah, jalan 1, 2, nggak bisa saya jalan, katanya. "Udah, singkirkan dulu kursinya, pegang tangan saya," katanya. "Saya mau jalan aja." Alhamdulillah putar, 1 kali putar selesai jalan walaupun lambat. 2 kali putar selesai, sampai 7 kali putaran jalan kaki. Akhirnya pendek cerita, pulang dari tanah suci sehat total. Nah, ini ajaib ya. Orang sakit pergi ke Mekah menjadi sehat. Ada juga orang sehat menjadi sakit. Ada. Jadi artinya ketika dia melangkah tadi, secara fisik dia kodratnya sudah nggak ada. Nah, bayangkan aja di sini jadi gotong, ngangkat tangan nggak bisa di sini. Tapi kan qadirunnya itu masih ada. Kenapa saya nggak bisa? Orang lain kok bisa? Nah, ini qadirunnya mulai bicara. Melangkahlah dia sedikit demi sedikit. Jadi kadang-kadang yang sifat ma'aninya dicabut, tetapi sifat maknawiyahnya tetap ada di dalam. Ya. Nah, jadi sifat maknawiyah ini apa? Sifat maknawiyah ini tersembunyi sifatnya. Dia nggak nampak ke permukaan. Ya. Yang tersembunyi pada kita namanya rahasia. Itu ya. Maka lafaz jalalah Allah yang menghimpun sifat maknawiyah itu menjadi rahasia pada kita. Nah, lengkaplah itu. Jadi la ilaha illallah, la menunjukkan tubuh pada kita, ilaha menunjukkan hati pada kita, ilah menunjukkan nyawa pada kita, Allah menunjukkan rahasia pada kita. Nah, jadi kalau kita ucap la ilaha illallah, sebenarnya membaca diri kita ini. Ya. Nah, maka disebutlah kalimah la ilaha illallah itu nafi isbat. Apa sebab nafi isbat?
Karena menafikan segala yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya untuk Allah semata. Nah, jadi kalau kita katakan la ilaha, itu kan artinya masih tahalli, mengosongkan. Tidak ada Tuhan. Apa yang terbayang bagi kita ketika kita bicara tidak ada Tuhan? Pasti ada kuasa. Tidak mungkin Tuhan kalau nggak kuasa. Tidak ada Tuhan. Ketika bicara Tuhan pasti dia hidup. Tidak mungkin Tuhan itu mati. Artinya sifat 7 melekat padanya. Jadi kalau kita katakan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya kita terbayang oleh kita itu sifat 7 itu ada pada Allah, pada Tuhan itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sedangkan sifat 7 itu kan kita pahami ada pada diri kita. Kita ini hidup, kita ini tahu, kita kuasa, kita punya kehendak, kita melihat, kita mendengar, kita juga bisa berkalam. Ada sifat 7 itu ke diri kita. Nah, maka kalau kita sebutkan la ilaha, tak ada Tuhan, artinya apa? Sifat-sifat yang 7 itu sebenarnya enggak ada pada diri kita ini. Jadi sifat ketuhanan itu yang sifatnya 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu kita nafikan, kita tiadakan pada diri kita. Karena ketika kita bayangkan tidak ada Tuhan, artinya tidak ada yang kuasa, tidak ada yang kehendak, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang berkalam. Nah, ini namanya masih mau. Yang ditidakkan itu apa? Sifat itu dari diri kita. Nah, lalu kemudian datanglah kalimat isbat, illallah. Itu kalimat isbat. Melainkan Allah. Artinya apa? Yang punya sifat-sifat 7 tadi itu hanya kita isbatkan hanya ke Allah saja. Yang kita tauhid. Walaupun ya, inilah isyarat dulu pada cerita ada orang yang radahnya ya, tetapi pada akhirnya meninggalnya justru masuk neraka. Nah, kenapa? Padahal rajin ibadahnya rajin. Sampai-sampai dalam riwayatnya itu sejadahnya dari batu sampai cekung gitu. Tapi ketika dia mati malah masuk neraka. Kenapa? Karena di dalamnya itu syirik, Pak. Ya, lahirnya saja bungkusnya yang bagus, isinya jelek. Bungkusnya bagus, syariatnya bagus, tapi di dalamnya syirik. Itu maka ditolak. Itu kan isyarat. Kenapa si Nasuha ya, dalam kisahnya yang membunuh 100 orang, nggak pernah ibadah, dosanya banyak, tapi ketika dia akan meninggal betul-betul berserah diri kepada Allah ya, sehingga pada akhirnya dia masuk surga. Nah, dosa banyak tapi masuk surga. Di mana letak bedanya itu? Karena di dalamnya satu. Jadi yang dilihat Allah yang utama itu yang satu itu. Ya, maka disinilah disebut innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak memandang rupa-rupamu, Allah tak memandang hartamu. Yang dipandang Allah itu hatimu, nyambung enggak ke Allah gitu. Rupa-rupa itu bentuk. Apa itu bentuk? Sama sholat lama berdirinya, fasih bacaannya, itu bentuk. Hartanya datang pakai mobil, pakai jas, pakai kain yang bagus. Itu mah harta. Enggak itu yang dipandang Allah. Ya, yang dipandang hatimu itu nyambung enggak ke Allah. Nah, itulah bedanya kenapa si abid kok bisa masuk neraka. Kenapa si Nasuha kok bisa masuk surga? Jadi yang dipandang Allah itu hati.
Hati inilah yang perlu diolah dengan tidak mengabaikan syariat. Ya syariat tetap kita jalankan sesuai aturan, tetapi ketahuilah inti persoalan hatimu itulah. Apalah artinya bungkus yang bagus kalau isinya jelek? Masih mendingan kalau isinya jelek. Kalau nggak punya isi, kosong melompong, bentuknya bagus, tapi nggak ada isi. Maka dulu saya katakan kalau bapak ibu beli doren, sebenarnya yang dibeli itu apa? Rasa. Kan yang dibeli kan rasa. Coba kalau misalnya bapak ibu beli doren itu ya, kecil tapi rasanya enak. Nah enak juga doren ini walaupun murah. Nah masih terasa nikmat. Coba beli doren bagus kulitnya, ya, tampunya bagus, duri-durinya bagus gitu ya. Begitu dibelah kosong, plastik. Kira-kira ada yang dimakan nggak? Nggak ada. Kan hanya ngeliat bentuknya bagus saja. Ya, rupanya plastik kosong melompong. Atau ada isi, begitu dibelah anyep. Apa ini doren nih, badannya aja yang besar. Nggak ada isi atau isinya nggak enak. Ngerutu juga kan. Jadi berarti yang dibeli, yang dinikmati itu rasa. Tapi kan rasa itu mesti ada isi. Isi itu mesti dibungkus kulit. Maka sering saya katakan Islam, iman dan ihsan itu ibarat buah. Saya bilang Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha itu mengisyaratkan ke diri kita sendiri. Jadi meniadakan yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Jadi jangan kita hanya terpaku dengan syariatnya saja. Kita ini kadang-kadang terpaku dengan syariatnya saja. Bertengkar terus kita urusan syariat. Ya, yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut, yang pakai bismillah, nggak pakai bismillah. Ya boleh kita bertengkar itu dalam mencari kebenaran, ya. Tapi kita jangan terpaku di situ, Pak. Ya, itu jalan untuk mendapatkan hakikat. Belum tentu bagus kulitnya, isinya bagus, belum tentu. Kadang-kadang justru yang kulitnya kurang bagus tapi isinya yang bagus. Ya. Nah, jadi oleh karena itulah maka kalau bisa dua-duanya kita perhatikan. Yang kulitnya bagus, isinya bagus, artinya syariat kita lakukan dengan sempurna, tetapi hakikatnya kita pakai ya, dengan baik gitu. Jangan pernah kita mengabaikan hakikat, mengabaikan tasawuf. Nah, orang yang mengabaikan tasawuf, mengabaikan hakikat, sama saja mengabaikan isi, mengabaikan rasa. Ya, hanya memperbaiki kulit tetapi mengabaikan isi dan rasa. Itu makanya kalimat la ilaha illallah disebut kalimat teragung. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita berzikir ini ya sesuai dengan firman Allah ya, di dalam kitab ini disebutkan faqad hadallahu lidzakirin biqaulihi wadhkuruhu kama hadakum. Sungguh Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berzikir dengan firman-Nya wazkuruhu kama hadakum. Ya. Ya, berzikirlah akannya, sebutlah akan Allah itu seperti atau sebagaimana yang Allah beri petunjuk sama kamu. Ya. Wazkuruhu kama hadakum. Ya. Berzikirlah, ingatlah Allah itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepadamu. Ada orang diberi petunjuk di makom syariat saja. Ya, dia senangnya kalau sudah zikir syariat, baca Quran itu ya.
atau dia lagu-lagu subhanallah walhamdulillah dilagukan, senang dia. Nah, kadang-kadang lebih senang lagi kalau sudah pakai rebana gitu. Nah, ini kan orang-orang yang di makom itu, ya. Kalau sudah dinyanyi-nyanyikan, lagu-lagukan, wah bangkit semangatnya. Ya. Tapi begitu diajak untuk zikir ke dalam hati, nggak mau dah, nolak, ya dah, nggak masuk akal sama dia, nggak yakin. Ini nggak bisa kita paksakan. Itu menunjukkan Allah hanya memberi makom kepada yang bersangkutan di tingkat syariat saja. Nah, maka kita kalau berzikir bisa kita rasakan di mana makom kita. Di mana kita merasa nikmat dalam berzikir, disitulah makomnya. Nikmat kita kalau zikirnya baca Quran, nikmat zikirnya kalau baca la ilaha illallah. Tapi begitu masuk ke zikir hafi diam begini, pusing dia. Berarti makomnya di syariat itulah. Diajak untuk ketarikan bakal mau nggak? Karena memang makomnya di situ. Kita. Jadi nggak bisa kita paksakan. Walaupun disampaikan berulang-ulang, ini hadisnya, ini ayatnya, ini kegunaannya. Sudah, kalau memang makomnya disyarat, nggak bakal, Pak. Itulah makanya fazkuruhu ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah itu sesuai yang diberi petunjuk. Maka kita nggak bisa paksakan. Dan tidak bisa kita kecil hati, Pak. Ya, ada kita sudah sampaikan zikirnya begini, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengajak orang untuk berzikir, lalu mereka ikuti, itu bukan keberhasilan kita, tetapi Allah memberi petunjuk sama yang bersangkutan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita ngajak orang untuk berzikir, untuk bertasawuf, dia nolak, ya, nggak mau. Jangan pula kita berkecil hati. Itu bukan kegagalan kita. Allah tidak mengizinkan untuk yang bersangkutan. Ya sudah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Udah. Mau terima atau tidak, itu Allah yang punya kuasa. Nah, makanya saya bilang tempo hari, saya ini ibarat lagi menggelindingkan besi magnet kepada tanah. Kalau yang ada magnetnya pasti lengket, Pak. Nah, buktinya dari Malaysia lengket. Datang ke sini kan. Tapi kalau nggak ada beraninya, biar tiap pagi ketemu, tiap pagi disampaikan, nggak bakal. Karena memang nggak ada bagiannya di situ. Kemarin saya dapat WA dari Makassar. Saya sudah 2 tahun Buya mengikuti ceramah Buya di YouTube katanya. Ya, saya kepingin ketemu Buya, minta alamatnya. Sudah saya kasih alamat. Berapa waktu yang lalu dari Sulawesi, dari Tanjung Pinang, ada dari Padang, ya, dari Solo, dari si Junjung, ada juga yang dari Kalimantan, banyak dari luar. Nah, kenapa? Karena itu magnet. Nah, kemarin kita bawa jamaah, ada 2 bis keliling ya, ke Jawa, ziarah Wali Songo, terus ke Madura, ziarah ke Habib Yusuf di Madura, ya. Terus ke Bali. Nah, sampai di Bali saya ditelepon, rupanya jamaah YouTube. Datanglah mereka, karena kami menginap di hotel di waktu di Bali. Datang mereka berempat, minta talqin zikir situ. Itu kena ada magnet, Pak. Ya, jadi bukan hanya mendengar dari YouTube saja, tapi mereka Allah beri petunjuk. Ya, tapi kalau yang nggak ada petunjuknya dari Allah, walaupun tiap pengajian dia dengar nggak bakal, karena bagiannya nggak ada.
Nah, makanya kita nggak bisa kecil hati ya. Yang penting kebersamaan di dalam beribadah itu saja. Adapun yang mau syariat silakan, yang mau tarekat silakan, yang mau tasawufnya silakan. Tapi intinya bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah betul-betul dengan selamat. Ya, makanya saya sering sampaikan, tidak usah terobsesi dengan pahala sama surga. Tidak usah. Ada. Kenapa? Kalau pahala saya bilang otomatis. Jadi nggak usah dipikirin pahalanya udah berapa banyak. Ya, pikirin saja bagaimana supaya berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu saja. Nah, bagaimana menghindari perbuatan jahat sejauh-jauhnya. Kalau urusan surga itu urusan Allah yang ngasih. Itu bukan jerih payah kita untuk mendapatkan surga, bukan. Belum tentu orang yang rajin ibadah dapat surga, itu cerita tadi. Rajin ibadah sampai batu cekung masuk neraka malah. Ada. Jadi kalau surga itu hadiah dari Allah. Jadi surga itu kenikmatan, Pak. Nah, kenikmatan itu nggak bisa dibeli, walaupun duit banyak, Pak. Ya, nggak usah kita ke akhirat. Sekarang aja kita rasakan. Duit kita banyak, ya, rumahnya bagus, ya, kasurnya empuk, pakai AC. Semalam suntuk nggak bisa tidur, Pak. Gelisah aja. Mana kenikmatan istirahat nggak? Makanya nggak bisa dibeli. Ya, makanan enak semua. Ya, ada ayam goreng, ada rendang padang, ada sop segala macam ada. Tapi nggak enak makan. Ya, mana yang dia sudah enak, dia enak. Ya nggak enak makan. Kenapa? Lagi sakit. Coba kalau sehat, Pak, nggak usah sebanyak itu. Sembelih aja ayam sakit, insya Allah habis, Pak. Ya. Badan kita sehat. Nah, jadi artinya kenikmatan itu nggak bisa diukur. Ya. Kenikmatan seorang itu mungkin berbeda. Gitu. Ya. Kenikmatan orang kaya mungkin penuh meja makanan. Itu kenikmatan, wah hebat kan? Tapi orang sederhana kayak kita enggak. Kadang-kadang dengan ikan asin goreng aja, sambal cabai goreng udah cukup, habis 2 piring. Ya. Sebab sayur yang paling nikmat itu kalau makan itu apa? Lapar. Itu sayur yang paling nikmat, lapar. Nah, kalau sudah kenyang kan walaupun bagus makanannya enggak kemakan juga. Jadi artinya surga itu adalah suatu kenikmatan Allah yang kasih. Nah, jadi oleh karena itu yang perlu kita usahakan itu sekarang nih, gimana kita kembali ke Allahnya itu tuh. Kan sering saya katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini dulu. Ya. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Ya. Setelah kau kembali ke Tuhanmu, lalu oleh Allah fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam komunitas hamba-hambaku. Nah, untuk masuk dalam komunitas hamba Allah ini enggak gampang, Pak. Sudah tersisih kita ya dengan yang lain kita. Kita sudah masuk dalam komunitas itu. Nah, setelah kita masuk dalam komunitas itu, lalu oleh Allah dipersilakan wadkhuli jannati, nikmati surgaku. Nah, ini yang pertama itu ke sana. Jadi untuk masuk fadkhuli fi ibadi ini bagaimana? Nah, mesti ada silsilah tadi. Jadi Bapak Ibu, untuk pengamal zikir la ilaha illallah itu bukan persoalannya kalimatnya tahu kita baca atau enggak, bukan. Kalau yang menceramahkan banyak. Yang jadi persoalan pokok itu adalah ketersambungan silsilahnya ruhaniyah kita dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itulah talqin zikir. Jadi talqin zikir itu adalah mempersambungkan ruhaniyah murid kepada
guru sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau masalah kalimatnya mungkin kita sudah hafal kalimat la ilaha illallahnya. Baca buku kita sudah tahu gitu ya. Tapi tersambung tidak ruhaniah. Nah, ketersambungan inilah yang akan membawa kita fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau dalam komunitas hambaku gitu ya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam komunitas itu maka ada ketersambungan silsilah itu dulu. Maka mesti ada guru gitu ya. Nah, enggak usah jauh-jauh Pak, enggak usah ke akhirat lah. Sekarang aja cobalah Bapak Ibu misalnya sebelum talqin zikir, sebelum belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, kawannya banyak. Ya banyak tamu, banyak kawan gitu ya. Begitu sudah belajar tarekat, nah, minggir satu. Kadang-kadang salaman saja nggak mau lagi gitu. Nggak masalah. Nah, itulah namanya kita lagi dimasukkan dalam komunitas tertentu. Ya, ini bukan komunitas kamu gitu. Disisihkan dulu. Kenapa? Hatimu belum kuat. Nanti kamu akan terseret ke situ. Maka disisihkan oleh Allah. Maka ada yang tadinya senang dengan kita, lalu nggak senang lagi. Ya, kalau ustadz tadinya banyak jadwal ceramahnya, sudah nggak dijadwalkan lagi karena orang tarekat katanya. Nah, ini nggak masalah. Itu artinya kita lagi disisihkan. Ya, dibedakan. Ini komunitas kamu sini, bukan di sana. Jadi jangan kecil hati. Jadi orang belajar tarekat dia zikir itu kayak diayak. Mana yang beras jatuh, mana yang gabah tinggal, gitu aja. Jadi jangan kecil hati kalaupun kita tersisihkan. Memang Allah sudah katakan itu. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kadang masuk dalam komunitas itu. Ya. Mungkin di yang lain benci sama kita, tapi yang lainnya banyak yang ketemu yang baru yang senang dengan kita. Kadang-kadang ketemu di bis, ya, ngobrol-ngobrol urusan ketuaan, nyambung. Begitu nyambung sudah kayak saudara. Saya terus terang aja Bapak Ibu, dengan Pak Haji Mukhtar, dengan Pak Dr. Muhammad, saya nggak ada pertalian darah, enggak, ya. Tapi alhamdulillah, ya, sudah seperti orang tua sendiri, Pak. Dia ke saya, kadang telepon saya, apa-apa urusan dia cerita saya juga begitu. Saya menganggap dia sebagai orang tua, itu hubungan ruh tadi. Padahal secara nasab itu nggak ada. Nah, tapi secara ruhani ya itulah ya, seperti orang tua sendiri. Ya. Nah, dia datang dari Malaysia ke sini, saya juga dipanggil beliau ke sana, dibawa jalan ke situ. Gitu ya. Nah, jadi sudah menjadi satu keluarga. Ya, padahal tadinya nggak ketemu. Inilah Allah Maha Kuasa. Ya, jadi di komunitas, ini masuk dalam komunitas itu sama-sama untuk menuju Allah. Beda dengan orang yang hanya menuju surga, menuju pahala itu. Mungkin akan tersisih. Nah, enggak sama. Jadi itu nyambungnya itu Pak, kalau satu frekuensi, ya silakan HP-nya model mereknya macam-macam. Ada Samsung, ada Novo, ada Oppo. Tapi satu frekuensinya nyambung pasti. Nomornya satu, frekuensinya ada. Ya. Tapi kalau beda frekuensinya ya nggak nyambung. Ya, jadi gitu. Jadi karenanya ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri petunjuk pada kita untuk dapat mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah terbiasa lidah kita ini dengan zikir la ilaha illallah seperti kata Sultan Aulia, falikulli maqamin martabatun khasatun. Ya. Maka bagi setiap maqam itu ada martabat-martabat khusus, imma jahariyah atau khafiyah. Ada kalanya martabatnya di martabat jahriyah, ada martabat khafiyah. Artinya ada orang yang memang senangnya di jahar, ada senangnya di khafi gitu. Fal awalu
hadahum ila zikril lisan. Pertama-tama Allah beri petunjuk kepada yang bersangkutan untuk menyenangi zikir lisan dulu. Itu pertama-tama. Nah, ini kata Sultan Aulia, fal awalu hadahum ila zikril lisan. Yang pertama diberi petunjuk oleh Allah untuk senang berzikir dengan lisan. Senang berzikir dengan la ilaha illallah. Maka zikir la ilaha illallah dalam tarekat beda, Pak. Ya dah. Ya. Di tarekat saja kadang-kadang beda-beda. Ya. Ada misalnya ada yang dari kiri ke kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga yang melagu-lagukan. Tapi dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah harus ada metode khusus. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ini kan kisahnya Nabi Musa meminta air kepada Allah karena kaumnya kehausan. Allah perintahkan wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, maka batu itu akan memancarkan 12 mata air. Nah, sekarang mana petunjuknya? Pukulkan tongkat. Tongkat itu apa? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau tidak ada tongkat nggak bisa berdiri. Maka tongkat itu alat untuk berdiri. Nah sekarang persoalannya, yang berdiri itu siapa? Tauhid yang mau berdiri itu. Yang harus tegak itu tauhid. Mana alatnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah tongkat. Pukulkan tongkat itu ke batu yang keras. Mana batu? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa'yakal hijarah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi. Jadi mana batu yang keras? Hati kita ini. Pukulkan tongkat ke batu yang keras, pukulkan kalimat thayyibah la ilallah ke dalam hati. Maka metodenya la ilaha illallah. Dengan kuat. Jadi nggak bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nggak mukul. Ya kan? Wadrib bi'asakal hajar. Nah, itu metode zikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada semangat. Ini enggak, kadang-kadang dia macam Allah, ya enggak pecah-pecah. Ya kan? Harus bangkit semangatnya. Makanya kalau zikir ini bergerak badannya, enggak bisa diam, Pak. Ya, karena ini zikir menggunakan dua bahasa. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisannya kalimat ucapan la ilaha illallah. Bahasa tubuhnya memakomkan zikirnya. Nah itu la ilaha illallah. Cuman bahasa tubuh gitu. Jadi kalau diam aja berarti tubuhnya nggak ngomong. Mulutnya aja yang ngomong, tubuhnya diam. Makanya nggak paham-paham. Ya. Maka anggu-angga itu bukan sembarang geleng-geleng, Pak. Memakomkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukulkan. Ini kan saya perhatikan tuh masih diam aja. Illallah, illallah. Ujung-ujung ngeces. Orang sudah berdiri, kita masih duduk aja. Ya. Kenapa? Enggak semangat. Tubuhnya enggak hidup. Nah, sekarang kita lihat kenapa harus diucap dan digerakkan badan. Ya, ini masuk dari nantinya kepada suhud, Pak. Ya, ucapan itu didengar.
La ilaha illallah. Kan didengar sama telinga. Ya kan? Didengar sama telinga, artinya tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Ya kan begitu. Ya. Kemudian diucapkan, berkalam, tak ada yang berkalam kecuali Allah, kan gitu. Lalu gerakan tubuh, bergerak itu sanggup berkuasa, kuasa bergerak, tak ada yang kuasa bergerak kecuali Allah. Ada kemauan bergerak, tak ada keinginan kecuali Allah. Nah kan begitu. Jadi kalau nggak bergerak kan sifatnya itu nggak tercover di sana. Ya. Makanya dari ucapan dan gerakan itu masuk pada kalimat itu, gitu. Ya. Jadi makanya zikir la ilaha illallah itu nggak bisa dengan diam, mesti digerakkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah salah satu beda dengan tarekat yang lain ya, yang dari pengesahabah di Suryala ya. Dengan kalimat yang tartil. Ini yang harus dipegang itu. Kalimat sempurna. Tidak boleh ditambah, dikurangi hurufnya. Jadi nggak boleh la loh, nggak bisa Pak. Atau la ilaha illallah, la ilaha, nggak bisa. Harus jelas kalimat yang tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu bedanya ya, jadi jangan kita terobsesi mau apa kencang-kencang illallah. Itu bukan Suryalaya. Nah yang Suryala itu kalimat yang tartil ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah sangat bagus perjalanan kita dalam mengarungi lautan dunia. Ada syariat, ada tarekat. Cuman saya ingatkan sekali, satu hati-hati. Sekarang ini kan marak Pak yang namanya tahsinul Quran. Ya, di mana-mana sekarang saya dengar itu tahsinul Quran. Ya kan Pak ya? Ya, masjid ini, masjid itu tahsin bagus. Ya, alhamdulillah. Tahsinul Quran itu artinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah kalau di sudut ini bagus, tapi saya ingatkan hati-hati. Kenapa saya ingatkan begitu? Karena saya punya jamaah. Ya, ada seorang jamaah datang ke saya, Buya, saya mau istirahat dulu berzikirnya. Lah, kok istirahat zikirnya kenapa? Nah, kalau minta istirahat jangan sama saya, sama Allah. Nah, enggak, saya enggak melaksanakan zikir yang Buya ajarkan dulu. Saya mau tahsil Quran dulu katanya. Memperbaiki bacaan Al-Quran saya dulu. Karena saya dapat guru yang baru katanya. Jadi kata guru saya itu, kita baguskan bacaan Al-Qurannya dulu. Nah sudah itu kita pahami ayatnya. Jadi untuk sementara katanya nggak usah baca-baca yang lain, baca-baca hadis nggak pakai, cukup Al-Quran saja. Nah, hadis-hadis nggak usah baca dulu, cukup Al-Quran. Karena kita selama ini cuma hanya baca-baca tapi nggak paham ayatnya. Nah sekarang kita pelajari ayatnya dulu supaya benar amal ibadah kita. Kata dia, saya diam aja. Nah sudah itu ya, saya bilang, Pak, saya bilang hati-hati. Saya nggak tahu persis, cuman kalau mendengar cerita Bapak tadi, kayaknya itu ingkar sunnah Pak, saya bilang. Dia hanya berpegang pada Al-Quran, tapi tidak mau berpegang pada hadis. Hati-hati, saya bilang. Biasanya orang-orang ingkar sunnah itu nggak boleh tahlilan, nggak boleh ziarah kubur, ya. Benar aja, ya. Rupanya 1 bulan kemudian ada tetangganya datang ke saya cerita, Dosiano itu udah beda Buya. Kenapa? Biasanya kalau malam Jumat dia yang mimpin Yasin, sekarang sudah nggak mau lagi Yasinan. Jangankan mimpin Yasin, ikut Yasinan nggak mau lagi. Itu bid'ah katanya. Nah, kemudian katanya kalau sholat subuh nggak mau pakai kunut lagi. Ziarah kubur haram, bid'ah.
Nah, benar aja ujung-ujungnya Pak, maaf ya ta, sholat sudah enggak lagi kata. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Nah, sampai di tahsinul Quran bagus. Dalam artinya memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi begitu akan taklimnya hati-hati. Ya, sebab sudah ada ya, nggak boleh ziarah kubur. Kenapa ziarah Wali Songo sana gitu ya. Bid'ah itu, gitu. Syirik itu. Padahal kan ada hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Dulu pernah saya larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah kata Nabi. Itu kan jelas hadisnya itu. Gimana kita mengatakan bid'ah itu ya? Nah, tapi orang-orang yang nggak mau mengikuti itu ya itu tadi. Makanya bilang ya hati-hati aja. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya, mungkin bisa berlanjut dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian materi yang disampaikan oleh beliau. Mungkin hal-hal yang disampaikan di malam